Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofyan ingin menjawab tugas 1 rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Ringkasan jurnal pemanfaatan instant messaging untuk aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Syakifah. Identitas jurnal yang dianalisis, judul pemanfaatan instant messaging untuk aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Syakifah. Sumber online atau offline online, penulis peneliti Faras Muhammad Aulia, Made Sudarma, Imade Arya Suryana, tahun penerbitan 2019. Latar belakang: Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk dengan beragama Islam. Namun sekitar 54% umat muslim belum bisa membaca Al-Quran. Banyak remaja dan orang dewasa yang beralasan hal tersebut dikarenakan tidak memiliki waktu untuk belajar, tidak memiliki guru dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, banyak metode-metode dirumuskan membantu masyarakat dalam belajar membaca Al-Quran. Metode Syakifah adalah salah satu metode yang diklaim dapat membantu masyarakat untuk bisa membaca Al-Quran dalam waktu 7,5 jam. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, metode ini dianggap konvensional. Yang B, fokus penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan jurnal yang telah dianalisis, dapat diketahui beberapa rumus masalah yang terdapat pada jurnal, yakni: yang pertama, siapa yang akan menggunakan sistem. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh sistem dan di mana sistem akan digunakan. Kajian teori. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dapat membaca kebahagiaan serta merupakan pedoman hidup dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya untuk membimbing seluruh umat Islam ke jalan yang benar. Sebagai seorang muslim, membaca Al-Quran termasuk bagian dari ibadah. Untuk membaca Al-Quran ini bisa disamakan dengan membaca buku-buku berbahasa Arab pada umumnya karena Al-Quran memiliki aturan dan kaidah khusus. Sebagai masyarakat Islam non-Arab, ini merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari cara membaca Al-Quran. Penelitian sebelumnya merupakan hal penting karena harus diperhatikan dalam mempelajari cara membaca Al-Quran. Penelitian sebelumnya tentang aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Syakifah. Penelitian tersebut mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, yaitu smartphone Android, menciptakan alternatif baru dalam metode pembelajaran Al-Quran. Dari hasil penelitian dijelaskan 97% dari 7 responden guru dan 91,25% dari siswa menyatakan aplikasi ini dapat membantu mempelajari cara membaca Al-Quran. Metode penelitian. Tahapan penelitian ini dilakukan menggunakan metode System Development Life Cycle atau bisa disebut SDLC. SDLC adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada pengguna. Metode SDLC memiliki 4 tahapan, yaitu planning, analisis, desain, dan implementation. Yang pertama, planning. Planning tahap yang pertama kali digunakan adalah planning atau perencanaan. Dalam praktek, perencanaan merupakan proses memahami mengapa sistem atau aplikasi ini harus dibangun untuk mengetahui apa kebutuhannya dan kegunaannya untuk apa yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Yang kedua, analisis. Tahapan analisis dilakukan untuk memenuhi jawaban dari beberapa pertanyaan: siapa yang menggunakan sistem ini, apa yang akan dilakukan oleh sistem, dan di mana sistem akan digunakan. Selanjutnya, desain. Desain pada tahap ini dilakukan perencanaan antarmuka. Aplikasi meliputi desain tampilan, chatbot. Dalam perancangan, chatbot dilengkapi dengan 8 materi pokok dan kuis agar dapat digunakan oleh pengguna untuk mengevaluasi hasil pembelajarannya. Selanjutnya, implementasi. Tahap terakhir dalam melakukan implementasi hasil rancangan ke dalam coding aplikasi, melakukan pengujian terhadap aplikasi. Yang hasil penelitian, temuan, dan pembahasan.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Saqifa yang digunakan oleh pengguna untuk belajar secara mandiri, mudah dan cepat. Secara umum, alur untuk menggunakan aplikasi chatbot adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan aplikasi Line Messenger dengan minimal versi 7.140. Yang kedua, pengguna menambahkan chatbot sebagai dengan user ID. Yang ketiga, memulai percakapan chatroom dengan chatbot. Yang keempat, selanjutnya chatbot akan menampilkan fitur-fitur apa saja yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, pembahasan. Aplikasi chatbot ini memiliki beberapa tampilan menu yang dapat digunakan. Berikut adalah penjelasan dari aplikasi chatbot yang berhasil digunakan. Yang pertama, tampilan utama adalah tampilan yang akan dilihat oleh pengguna pertama kali menambahkan chatbot sebagai teman. Chatbot akan memberikan pesan sambutan, menampilkan menu yang bisa dipilih oleh pengguna. Kesimpulannya, berdasarkan analisis perancangan dan implementasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi chatbot telah dirancang dengan memanfaatkan Line Messenger API yang memiliki fitur pesan berjenis image, button, teks, image, audio, dan rich menu sehingga aplikasi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, berdasarkan pengujian menggunakan metode black box, keseluruhan fungsional aplikasi telah dinyatakan berhasil dijalankan sesuai dengan fungsi tujuannya masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian menggunakan sistem Answerability Scale atau SASS pada aplikasi chatbot, responden memberikan skor rata-rata 73, yang berarti hasil pengujian memiliki nilai di atas rata-rata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa chatbot dinyatakan dapat diterima dan berjalan dengan baik pada Line Messenger. Ya, sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.